Bab 5986. Setelah beberapa pertanyaan terdengar keras dan emosional di telinga saudara-saudara lainnya. Seperti tentara Inggris pada Perang Dunia I yang mendengar deru gila senapan mesin berat Maxim Jerman. Yang menembakkan hampir 1000 peluru per menit. David yang paling panik. Dia benar-benar tidak menyangka semua orang akan memuji Steve. Tapi Steve tidak mau menerima ini sama sekali. Bukan saja dia tidak menerima trik ini. Namun dia tiba-tiba melakukan serangan balik. Selama lelaki tua itu mendengar tembakan cepat Maxim. Menurut orang tua itu, berarti dia dan saudara-saudaranya yang lain mengabaikan orang tua yang terbaring sakit itu. Sebaliknya bergegas untuk segera menyukai kakak tertuanya, Steve. Bukankah ini berarti mencuri ayam tetapi kehilangan nasi? Tepat ketika David tidak tahu bagaimana harus merespons. Pintu unit perawatan khusus tiba-tiba terbuka. Dan seorang dokter keluar dan berkata, "Tuan Steve, ayahmu ingin bertemu denganmu." Steve mendengar ini. Setelah mendengar ini, dia menjadi lebih bersemangat dan berpikir, "Hebat, sepertinya orang tua itu mendengar apa yang baru saja saya katakan." David tampak frustrasi. Jika dia tahu ini akan menjadi akibatnya, dia akan memukuli dirinya sendiri sampai mati. Tapi dia juga tidak akan memuji kakak ini. Segera, Steve melangkah ke bangsal dan melihat ayahnya di ranjang rumah sakit yang sudah memiliki kemiripan dengan Hawking. Simon baru saja berada di ranjang rumah sakit ketika dia mendengar suara di luar. Dan sangat puas dengan kinerja Steve. Di dunia ini, hampir semua pemimpin keluarga puncak mempunyai kontradiksi yang sama. Dan mentalitas yang kompleks saat menghadapi ahli waris pilihannya. Di satu sisi, ia sangat ingin mewariskan jabatan kepala keluarga kepadanya di masa depan. Namun di sisi lain, ia tidak ingin dirinya sukses terlalu dini. Dan dia ingin menundanya selama mungkin. Selain itu, dia tidak ingin dia menunjukkan kegembiraan dan harapan apapun untuk mewarisi posisi kepala keluarga. Dan saya tidak ingin dia berperilaku arogan sebelum mewarisi posisi kepala keluarga. Jika Steve berani mengikuti pujian adik-adiknya, dan ucapkan kata-kata sopan yang santai di luar, Simon akan sangat marah dan penuh amarah serta ketidakpuasan terhadapnya. Untungnya, kinerja Steve melebihi ekspektasinya dan menurutnya sempurna. Steve memiliki seorang ahli untuk membimbingnya dari belakang. Jadi ketika dia memasuki bangsal dan melihat Simon di tempat tidur, ekspresinya sangat sedih. Dengan berlinang air mata, dia dengan cepat berjalan ke ranjang rumah sakit dalam beberapa langkah. Berlutut dengan satu kaki di depan ranjang rumah sakit. Menatap ayahnya, dan bertanya dengan sedih. "Ayah, bagaimana perasaanmu? Saya sangat khawatir ketika saya datang ke sini." Simon sangat tersentuh sehingga dia tergagap. Aku tidak buruk, kamu tidak perlu khawatir." Setelah itu, Simon menghela nafas dan berkata dengan emosi. "Dokter berkata, bahwa saya menderita hemiplegia, di masa depan, mungkin sulit, untuk pulih sepenuhnya." Ketika Steve mendengar ini, dia sangat gembira dan wajahnya dipenuhi kesedihan. Dia berbalik dan melihat ke arah dokter dan bertanya dengan keras sambil berkata, "Adakah cara agar ayahku pulih seperti semula?" Dokter dengan cepat menjelaskan, "Guru. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa pulih dari stroke seperti ini. Belum lagi Tuan Rothschild sudah berusia lebih dari 80 tahun. Bahkan pemain sepak bola berusia 20 tahun tidak dapat pulih sepenuhnya setelah cedera seperti ini." Steve berkata dengan lantang, "Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Kamu harus mencoba yang terbaik untuk membantu ayahku pulih. Kami, keluarga Rothschild, tidak dapat hidup tanpa bimbingannya." Simon merasa sangat nyaman saat mendengar kata-katanya. Seperti berjalan di tengah angin dan salju di musim dingin. Dan seseorang memasukkan botol air panas dan cangkir ke dalam pelukannya. Jadi, dia berkata kepada Steve, "Tidak, jangan mempermalukan dokter. Jangan mempermalukan dokter. Aku, kali ini, mungkin sangat ingin, untuk." Ketika Steve mendengar hal itu, dia segera memegang tangan ayahnya tanpa menunggu dia mengatakan apapun lagi. Dan berkata dengan mata merah, "Ayah, jangan khawatir, kamu akan panjang umur."
Saya akan mengundang pakar stroke dari seluruh dunia untuk datang ke New York. Dengan berkonsultasi, suatu hari kamu akan bisa mendapatkan kembali gayamu yang dulu. Simon tersenyum gemetar dan sedikit mengangguk. Kemudian, dia menghela nafas dan melanjutkan, saya berencana untuk pensiun, Steve, di masa depan masa depan keluarga Rothschild. Hanya, aku serahkan semuanya padamu, untuk mengambil alih. Steve sangat gembira di dalam hatinya, dan ketika dia tidak bisa mengendalikan sudut mulutnya. Dia memikirkan ajaran Charlie, dan dengan cepat menundukkan kepalanya untuk mencegah Simon melihatnya. Dengan ekspresi di wajahnya, dia berkata dengan sedih dan marah, "Ayah, saya belum siap. Dan keluarga Rothschild tidak bisa segera kehilangan kepemimpinan Anda. Anda harus fokus pada pemulihan dan pemulihan terlebih dahulu, dan kami akan menunggu sampai Anda pulih." Simon menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin membiarkan orang luar melihat siapa diriku. Sekarang, jadi, kamu datang untuk mengambil alih tempatku dan memimpin keluarga dan terus bergerak maju. Saat dia berbicara, Simon menambahkan, saya telah mengambil keputusan. Dan kamu, tidak perlu, jangan mencoba membujukku lagi. Steve belum berbuat cukup dan melanjutkan. Ayah, mari kita tunggu sampai kamu pulih. Saya tidak akan melakukan apapun selama periode ini. Saya akan tinggal di New York, di sisi Anda, dan berkonsentrasi pada pelatihan rehabilitasi Anda. Simon berkata dengan gembira, kamu dapat memiliki hati seperti ini. Aku sangat senang mendengar ini. Ayo kita lakukan, kamu kembali. Kembalilah dan bersiaplah, yang lain mungkin masih dalam perjalanan pulang. Besok, saya akan mengadakan pertemuan keluarga, lalu, saya akan mengumumkan kepada semua orang, mengumumkan keputusan saya. Bab 5987. Mendengar ayah tuanya mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah. Jantung Steve sudah berdebar kencang karena kegembiraan. Meskipun dia telah dimanipulasi oleh Charlie, dan dipaksa olehnya untuk mengkhianati ayah dan keluarganya dalam 2 hari terakhir. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Charlie luar biasa. Segera, dia menghela nafas dalam hatinya. Charlie benar-benar dewa. Arah pengembangan semuanya berkembang sesuai dengan naskah Charlie. Saya membantunya mengirim si Fang Baozuang kembali ke Tiongkok. Begitu berita ini keluar, ayah saya jatuh sakit dan kehilangan kesehatannya. Untuk terus bertanggung jawab atas keluarga, beberapa saudara dan cucu lainnya juga kehilangan kesempatan untuk memberikan kontribusi dalam kejadian ini. Sebagai anak sulung dan ahli waris asli keluarga, saya secara alami akan mengambil posisi sebagai juru mudi keluarga. Apakah kesempurnaan itu? Ini sempurna sekali. Jika anak saya bisa menjadi setengah sebaik Charlie, saya akan puas. Steve menghela nafas dalam hatinya, dan berkata kepada Simon dengan wajah penuh hormat. Ayah, istirahatlah dulu, dan saya akan ngobrol dengan para dokter untuk membahas rencana rehabilitasi terbaik. Dan biarkan Anda memulai pelatihan rehabilitasi sesegera mungkin. Simon sangat puas dengan penampilan Steve. Keluarga kaya itu sangat kejam. Saat ia terserang penyakit itu, anaknya mendapat rejeki yang sangat besar. Semakin sering hal ini terjadi, semakin mudah pula seorang ayah merasa dibeda-bedakan bahkan membenci anaknya sendiri. Tapi Steve sempurna sejak dia masuk ke pintu. Dia memiliki hati nurani, berbakti, pemahaman umum, dan pemahaman tentang situasi keseluruhan. Tapi dia tidak bisa melihat kegembiraan atau antisipasi apapun dalam dirinya. Ketika seorang anak laki-laki dapat melakukan ini, tentu saja sang ayah akan sangat senang. Dan itu terjadi pada tahap sensitif ini. Jadi, Simon mengangguk sedikit dan berkata kepadanya, kamu, silakan beritahu semua orang. Besok, akan ada pertemuan di ruang konferensi nomor 1 jam 10. Jam 10 besok pagi. Kemudian, saya akan mengumumkan kepada dunia bahwa Anda akan menjadi yang baru patriark dari Rothschild keluarga.
Steve berkata dengan hormat, semuanya akan dilakukan sesuai pengaturan ayah. Aku sebagai seorang anak hanya punya satu keinginan, agar kamu sembuh secepatnya. Yang lainnya tidak penting. Setelah mengatakan itu, Steve pun tahu bahwa pernikahan yang sempurna akan terjadi. Saat tampil, Anda harus bisa menarik dan melepaskan dengan bebas. Jangan sampai kecanduan akting dan menimbulkan tenaga yang berlebihan. Jadi, dia langsung berkata kepada Simon, "Ayah, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Dokter, mohon atur para ahli terkait. Jika mereka tidak ada di sini, biarkan mereka mempersiapkan pertemuan online. Kita akan mengadakan pertemuan 10 menit lagi." Dokter juga mengetahui bahwa Steve di depannya akan menjadi kepala keluarga Rothschild mulai besok. Jadi dia mengangguk tanpa berpikir dan berkata, "Baiklah, Tuan, saya akan mengaturnya sekarang." Steve hendak pergi, Simon menghentikannya dan bertanya, "Anda pergi ke Kanada, kali ini untuk berbicara dengan Nordik, Ratu Helena, bagaimana kabarnya?" Steve dengan cepat berkata, "Ayah, kami sudah bicara dengan Helena. Dan sikapnya terhadap kami sangat ramah. Berbeda dengan keluarga kerajaan lain yang menginginkan uang kami tetapi tidak mau berbicara dengan kami. Jelas sekali itu terlibat." Setelah mengatakan itu, Steve menambahkan, "Ngomong-ngomong, Helena mendengar bahwa kamu sakit, dan dia juga mengatakan bahwa dia akan datang mengunjungimu secara langsung setelah menyelesaikan masalah ini di Kanada. Jika dia datang, haruskah aku mencari alasan untuk menolak?" Simon menghela nafas, aku, seperti ini, cepat atau lambat, aku masih tidak bisa menyembunyikannya. Jadi, biarkan saja dia datang. Baiklah, aku akan mencobanya. Lihat apakah saya dapat memfasilitasi aliansinya, menikah dengan Royce. Jika bisa, maka, sekali lagi tidak ada yang lebih baik. Seluruh keluarga Rothschild selalu memiliki impian kerajaan. Namun sebelum berakhirnya Perang Dunia II, antisemitisme merajalela di seluruh dunia. Meskipun mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dan kekayaan mereka dengan sangat baik, sangat sulit bagi mereka untuk berkembang secara mendalam dengan keluarga kerajaan Eropa. Sikap seluruh keluarga kerajaan terhadap mereka adalah, "Anda harus memberi kami uang dan bunga. Ya, apakah kamu ingin menikah dengan kami? Keluar dari sini." Meskipun tidak terjadi secara langsung setelah Perang Dunia II, ide intinya masih sama, hanya saja setiap orang sudah menjadi beradab. Dan mereka tidak akan berterus terang ketika meminta uang. Dan mereka tidak akan kejam saat menolak. Saat ini Helena sangat proaktif bahkan ingin datang dari Kanada untuk mengunjunginya. Keluarga kerajaan pasti punya pertimbangan sendiri dalam melakukan sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga kerajaan Nordik setidaknya berharap bisa melangkah lebih jauh dengan keluarga Rothschild. Steve tahu bahwa dia akan secara resmi mengambil alih keluarga. Helena yang datang ke sini saat ini pasti akan menambah kilau pada wajahnya. Jadi dia segera berkata, "Ayah, saya akan menghubungi Ratu Helena nanti dan melihatnya." "Itu tergantung pada waktunya." Simon mengangguk, "Oke, aku serahkan padamu. Bab 5988. Setelah Steve meninggalkan bangsal, dia segera mengatur agar dokter menyiapkan ruang konferensi. Dan dia sendiri mendapati dirinya sendirian setelah menutup pintu di sebuah ruangan kosong, dia memanggil Charlie. Panggilan tersambung, dan suara Charlie terdengar. "Steve, apakah kamu sudah bertemu ayahmu?" Ya, Steve berkata dengan rajin. Wade, kamu benar-benar pandai memprediksi sesuatu. Ayah bilang dia akan memanggil seluruh anggota keluarga langsung besok. Dan umumkan bahwa saya akan mengambil alih sebagai kepala keluarga. Wade, ini semua berkat kamu." Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Sama-sama, semuanya dibayar dengan usahamu sendiri. Jangan lupakan perjanjian yang kamu dan aku buat sebelumnya, Steve." Steve berkata dengan cepat, "Jangan khawatir, Tuan Wade, mulai sekarang. Saya tidak akan ragu untuk melakukan apapun yang Anda minta." Meskipun Steve mengatakan ini, dia juga memiliki kekhawatirannya sendiri di dalam hatinya. Selama dia memegang teguh posisi pemimpin klan,
Dia tidak perlu lagi takut dengan kuncir di tangan Charlie. Jika Charlie berani mengajukan permintaan yang membuatnya tidak puas, dia akan langsung berselisih dengannya. Namun, sekarang adalah masa kritis ketika dia akan mengambil alih keluarga. Dan tidak ada yang salah, jadi dia tentu saja setuju. Setelah mengatakan itu, dia bertanya lagi pada Charlie. Omong-omong, Tuan Wade, saya juga ingin meminta Anda untuk menanyakan saya kepada Ratu Helena. Ayah juga berharap bisa bertemu dengannya. Mari kita lihat waktu yang tepat baginya. Saya akan melakukannya terlebih dahulu. Dipersiapkan. Charlie tersenyum dan berkata, tentu saja. Lebih cepat lebih baik untuk hal semacam ini. Jika Helena pergi ke sana lebih awal, ayahmu pasti akan lebih puas denganmu. Steve berkata sambil tersenyum, kamu benar. Ayahku sangat mementingkan masalah ini. Charlie bertanya padanya sambil tersenyum, ngomong-ngomong. Kapan ayahmu berencana mengumumkan secara resmi bahwa kamu akan menggantikan kepala keluarga? Steve berseru, besok pagi tepat pukul 10. Setelah pengumuman resmi secara internal pada pukul 10. Dia akan mengumumkan keputusannya kepada dunia luar. Pada saat itu, saya akan sepenuhnya stabil. Charlie mendengus dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, biarkan Helena pergi ke sana besok pagi. Biarkan dia bertemu dengan orang tuamu terlebih dahulu, dan kemudian biarkan dia menyaksikan suksesimu sebagai kepala klan. Itu bisa dianggap sebagai pujian untukmu. Steve berkata dengan gembira, bagus sekali, Tuan Wade. Terima kasih banyak. Charlie berkata dengan santai, dengar, kenapa kamu begitu sopan padaku? Katakan saja pada orang tua itu, Helena akan berada di sini jam 9 besok pagi. Dia akan tiba di keluarga Rothschild tepat waktu. Tetapi Helena memiliki status khusus sekarang, jadi sebaiknya jangan pergi ke sana secara terbuka. Anda mengatur helikopter untuk datang ke Kanada besok pagi untuk menjemputnya. Tidak masalah. Steve setuju dengan penuh semangat. Dia berkata tanpa henti. Saya pribadi akan naik helikopter untuk menjemput Yang Mulia Ratu besok pagi. Setelah itu, dia bertanya dengan sopan, Tuan Wade, apakah kamu ingin ikut dengan kami? Charlie tersenyum dan berkata, saya tidak akan ikut bersenang-senang. Ketika kamu berhasil naik tahta, saya akan meminta seseorang untuk mengirimi Anda hadiah ucapan selamat. Steve tersenyum dan berkata, oh, kamu terlalu sopan. Jika saya berhasil naik tahta, kamu sudah punya peran di dalamnya, bagaimana aku bisa menerimanya dari kamu? Hadiah. Charlie berkata dengan santai, lupakan saja, kamu dan aku tidak perlu bersikap sopan di sini. Ketika kamu berhasil naik tahta, kami akan punya banyak waktu untuk terus bersikap sopan. Oke, Steve berkata sambil tersenyum, ini lebih baik. Terima kasih Tuan Wade, semuanya berkat Anda. Ketika Steve mengucapkan terima kasih kepada Charlie dari lubuk hatinya, Charlie menutup telepon dan mulai berdiskusi dengan Helena bagaimana cara menuangkan air dingin padanya besok pagi. Karena kunjungan Helena ke Kanada akan berakhir dalam 2 hari. Jadwalnya relatif longgar. Selain itu, Helena sebelumnya telah mengumumkan bahwa dia sakit. Jadi pihak Kanada tidak memiliki jadwal yang terlalu padat. Besok pagi, Helena akan memiliki waktu luang sepenuhnya. Namun akan ada pertemuan dan kunjungan rutin pada sore harinya. Jadi dia bisa berangkat ke New York untuk menemui Simon pada pukul 7 dan kembali pada siang hari. Apa yang Charlie ingin dia lakukan tidaklah terlalu sulit. Bab 5989. Setelah bertemu Simon, dia bisa menyelesaikannya dalam waktu setengah jam. Sejak dia merasakan pesona model AI terakhir kali, Charlie telah memikirkan teknologi baru ini. Dia belum bisa memikirkan kegunaan AI-nya. Namun ia merasa hal ini akan sangat berguna bagi Cataclysmic Front dan isu shipping di masa depan. Bahkan dalam pertarungan kecerdasan dan keberanian dengan Den di masa depan, itu harusnya mampu memainkan peran yang cukup besar. Jadi, dia memberitahu Helena tentang persyaratan versi barunya dan memberitahunya. Helena, kali ini kamu pergi menemui Simon, selain mengumpulkan uang. Anda juga ingin dia membuatkan Anda sebuah lokasi di Eropa Utara yang serupa dengan yang ada di Silicon Valley. Model AI yang sama persis, dan memintanya untuk menandatangani perjanjian.
Memintanya agar model AI ini diperbarui dan ditingkatkan secara real-time dengan yang ada di Silicon Valley. Jika tidak, seluruh saham perusahaan AI itu akan dikompensasikan kepada keluarga kerajaan Nordik. Helena berkata tanpa berpikir, baiklah Tuan Wade, saya akan menjelaskannya kepadanya besok. Setelah mengatakan itu, Helena bertanya lagi. Tuan Wade, bagaimana model AI yang kamu inginkan akan diserahkan kepadamu? Charlie berkata, serangkaian hal ini, serahkan pada Cataclysmic Front untuk digunakan. Setelah server model AI dibangun di Eropa Utara, saya akan meminta mereka mengirim orang ke Eropa Utara untuk mengambil alih. Jika keluarga Anda memiliki kebutuhan yang relevan, Anda dapat menggunakannya sesuka hati. Helena tersenyum dan berkata, saya masih belum tahu untuk apa model AI ini digunakan. Selain saya, keluarga kerajaan sudah tua, lemah, sakit, dan cacat. Dan mereka merasa tidak bisa menggunakan sesuatu yang canggih seperti AI. Saat dia berkata, dia menambahkan, tetapi Tuan Wade, jangan khawatir. Saat server ditempatkan di Eropa Utara, ini pasti akan lebih aman daripada menempatkannya di banyak tempat. Charlie mengangguk, dan berkata, ngomong-ngomong, saat aku bertemu Simon besok, saya tidak boleh membiarkan pihak ketiga lainnya hadir, terutama Steve. Oke, Helena berkata, kalau begitu, saya dengan jelas akan meminta untuk bertemu Simon sendirian. Setelah mengatakan itu, Helena bertanya lagi. Tuan Wade, apa lagi yang kamu punya? Apakah kamu ingin memberikan instruksi? Charlie tersenyum dan berkata, setelah Anda mencapai kesepakatan dengan Simon, Anda harus meminta Simon untuk menyetujui syarat tambahan. Helena berkata, Tuan Wade, tolong beritahu aku. Charlie berkata, biarkan dia berjanji padamu, dia tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang ramuan itu. Bahkan putranya pun tidak. Kalau ada yang bertanya kenapa dia tiba-tiba sembuh. Dengan itu, Charlie menambahkan, katakan padanya, katakan saja kamu punya pil yang lebih baik. Jika dia membutuhkannya di kemudian hari, Anda bisa mendiskusikan harganya lagi. Tetapi prasyaratnya adalah dia harus menyetujui syarat pil tambahan. Helena mengangguk dan berkata, baiklah, Tuan Wade, saya sudah menuliskannya. Charlie menambahkan, ngomong-ngomong, setelah semuanya beres, ingatlah untuk memberitahu dia alasan mengapa kamu membawa obat yang begitu berharga. Anda pergi menemuinya karena Anda tergerak oleh kesalehan putranya Steve dan membantu Steve mendapatkan kesan yang lebih baik di hadapannya. Helena bertanya dengan bingung, jika Tuan Wade ingin menahan Steve, mengapa? Apakah kamu ingin membantunya mendapatkan kesan yang baik di depan Simon? Charlie tersenyum dan berkata, karena Steve memegang pegangan di tanganku. Ada dua prasyarat untuk memastikan bahwa penanganan ini paling efektif. Poin pertama adalah ayahnya harus tetap berkuasa. Dan poin kedua adalah dia ada dalam pikiran ayahnya. Dia tetap harus menjadi pilihan pertama untuk mewarisi keluarga Rothschild. Hanya dengan cara ini aku bisa menanganinya dengan baik. Jika suatu saat dia dianggap sebagai anak terlantar oleh Simon, pegangan itu tentu saja tidak ada gunanya. Saat dia berbicara, Charlie menambahkan, pegangan semacam ini secara kolektif disebut bahan hitam. Sepertinya kamu mengenal seorang gangster atau pemberontak muda. Anda tahu bahwa orang ini pernah berpartisipasi dalam kekerasan di sekolah dan memberikan layanan pornografi. Tetapi orang ini, ketika dia hanya seonggok sampah, informasi hitam semacam ini tidak penting baginya. Tetapi jika suatu saat orang ini beruntung dan tiba-tiba menjadi bintang besar, informasi hitam di tanganmu akan berakibat fatal. Helena sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Karena Tuan Wade berencana memberi Simon pil di masa depan. Apakah kamu Steve yang selalu menjadi pewaris pertama? Ya, kata Charlie sambil tersenyum. Paling tidak, kita harus membiarkan dia duduk di posisi ahli waris dengan aman selama beberapa tahun lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, ada pegangan untuk menahannya dan pil untuk menahan ayahnya. Jadi tentu saja akan ada senjata ajaib yang mengikat seluruh keluarga Rothschild. Setelah mengatakan itu, Charlie berdiri dan berkata, kamu harusnya ada aktivitas di sore hari, kan? Ya, Helena mengangguk dan berkata,
Saya akan menghadiri beberapa kegiatan kunjungan dan menghadiri makan malam resmi di malam hari. Oke, Charlie mengangguk dan berkata, maka kamu harus memperhatikan keselamatanmu sendiri. Saya akan kembali ke Amerika pada sore hari. Helena bertanya dengan heran. Wade, apakah kamu ingin kembali ke Amerika lagi? Bab 5990. Charlie berkata, ya, semua urusanku di New York telah diselesaikan. Anda harus menunggu 2 hari sebelum kembali ke Eropa Utara. Saya memiliki beberapa hal yang perlu saya komunikasikan dengan kakek saya secara langsung. Jadi aku tidak akan melakukannya di sini. Aku sudah lama tinggal di sini. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, keamanan Paman Zhou harus dipercayakan padamu. Saya akan membiarkan Cataclysmic Micron membantu secara diam-diam. Yang juga dapat memberikan sedikit perlindungan lebih. Helena berkata tanpa berpikir, Tuan. Wade jangan khawatir. Saya pasti akan mengirim Tuan Zhou ke Tiongkok dengan selamat. Charlie mengangguk dan berkata, untuk besok, saya harap Anda sukses sebelumnya. Setelah Charlie mengucapkan selamat tinggal pada Helena, dia pergi menemui Peter dan menemuinya di kamar. Charlie memberitahu Peter tentang pengaturannya yang akan datang, dan berkata dengan nada meminta maaf. Paman, kali ini aku tidak akan menemanimu ke Eropa Utara. Helena akan mengatur segalanya. Peter berkata dengan hormat, terima kasih, Tuan Wade. Kamu harus sibuk dengan urusanmu dulu. Setelah saya tiba di Aurus Hill, saya akan melaporkan kembali kepada Anda sesegera mungkin. Charlie mengangguk sedikit dan berkata, kali ini kamu kembali ke Tiongkok. Semuanya akan dimulai lagi, Helena akan membantu Anda mengatur identitas transisi di Eropa Utara. Setelah Anda tiba di Aurus Hill, saya akan meminta seseorang mengatur identitas baru untuk Anda. Identitas baru yang tidak pernah meninggalkan Tiongkok dan memiliki latar belakang yang sempurna. Setelah itu, Charlie berkata lagi, Paman, meskipun keluarga Rothschild telah membatalkan tuntutan terhadapmu. Jika mereka tahu bahwa Anda masih hidup, mereka mungkin tidak akan menyerah untuk membalas dendam kepada Anda. Apalagi masalah ini sangat rumit. Mereka semua fokus pada si Fang Baozu dan mengatur agar Anda memalsukan kematian Anda. Dan tidak ada seorang pun yang tersisa di dalam api. Entah itu keluarga Rothschild atau Den. Itu adalah jalan buntu tanpa petunjuk apapun, jadi dalam waktu singkat, Anda mungkin harus terbiasa dengan keadaan mati suri ini. Dan jangan pernah berhubungan dengan orang yang Anda kenal sebelumnya, termasuk keluarga Anda di London. Peter mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Tuan Muda. Saat saya melakukan ini, saya sudah bersiap untuk tidak bertemu keluarga saya selama sisa hidup saya. Charlie menghiburnya, sebenarnya, itu tidak memakan waktu seumur hidup. Saat aku menyelesaikan masalah Warriors dan suatu hari nanti, Anda dapat kembali ke Amerika secara terbuka menggunakan identitas Peter Zhou. Atau bersatu kembali dengan keluargamu secara terbuka. Saat itu, keluarga Rothschild pasti tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun. Saya akan membiarkan kepala keluarga mereka datang ke rumah Anda secara langsung untuk meminta pengampunan Anda. Peter berkata dengan tegas, saya yakin Master Wade akan mampu membasmi sarang prajurit. Setelah itu, dia memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum. Tuan, sebaiknya Anda membantu saya mendapatkan identitas saya sebelumnya. Adapun identitas, latar belakang, dan riwayat hidup orang itu. Ini seperti yang kubuat untuk bertemu Nona Song. Identitas itu baru saja saya palsukan saat itu. Itu tidak dapat bertahan dari penyelidikan dan pengawasan mendalam. Jika Tuan Muda dapat memasukkan informasi itu ke dalam latar belakang resmi identitas baru dan menjadikannya identitas nyata yang terprogram, tentu akan lebih kredibel. Saat saya kembali ke Aurus Hill, saya juga bisa menggunakan identitas ini untuk pamer di pasar secara terbuka. Selama ini saya berada di toko barang antik, dan juga mengenal banyak orang di kalangan barang antik Aurus Hill, termasuk ayah mertua Anda. Charlie tidak bisa menahan senyum dan berkata, Paman, kamu punya ide bagus. Jika Anda kembali ke Aurus Hill seperti itu akan kredibel. Gelarnya pasti akan lebih tinggi. Dan Anda dapat dengan cepat berintegrasi ke dalam lingkaran antik Aurus Hill dan bersembunyi di kota.
Saat dia berkata, Charlie bercanda, jika ayah mertuaku tahu bahwa kamu telah kembali ke Aurus Hill. Dia mungkin masih memiliki ketakutan tentang apa yang terjadi saat itu. Peter tersenyum dan berkata, untungnya, orang yang menamparkan ayah mertuamu adalah penjaga keamanan toko, bukan saya. Kalau tidak, jika ayah mertuamu melihatku, dia mungkin akan melawanku sampai mati. Charlie berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Ayah mertuaku adalah orang ini. Mulutnya lebih berani dari keberaniannya, dan dia tidak akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Setelah mengatakan itu, Charlie memandang Peter dan bertanya, Paman Zhou, apa rencanamu ketika kamu tiba di Aurus Hill? Apakah Anda ingin terus bekerja di industri barang antik? Peter berkata, saya tidak memiliki keterampilan apapun. Saya telah berkecimpung di bidang barang antik selama beberapa dekade. Jadi yang saya pikirkan sekarang adalah apakah saya bisa menjadi sempurna. Kalau begitu aku akan kembali ke Aurus Hill dan membuka toko barang antik kecil. Tidak masalah apakah bisnisnya baik atau buruk. Di satu sisi, seperti yang Anda katakan, Tuan Muda, bersembunyi di kota hanyalah salah satu alasan keamanan. Selain itu, saya tidak harus bersembunyi di kegelapan sepanjang waktu dan tidak berani melihat orang. Sebaliknya, jika Tuan Muda membutuhkan saya untuk apapun, saya selalu bisa berada di sana saat dipanggil. Charlie merasa perkataan Peter sangat masuk akal. Status Peter Zhou saat ini adalah dia hilang. Namun di mata keluarga Rothschild, dia telah dibakar sampai mati bersama Pavel. Di mata mereka, dia menghilang dari dunia bersama Pavel dan Loyal. Dan mereka bahkan tidak dapat menemukan Pavel dan Loyal, yang sangat mereka kenal. Mustahil untuk melewatkan kedua orang ini dan pergi secara khusus mencari Peter. Apalagi identitas Peter hanyalah seorang pedagang barang antik yang lahir dan besar di China. Dia berusaha keras dan akhirnya diusir oleh Warnia di toko barang antik.